Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semoga dengan kondisi yang baik terus, kesehatannya bagus, rezekinya bagus, segala urusannya juga bagus. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Suara aku rada jemprek di rumah saku. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe matur nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang belum subscribe, ayo pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih yang sudah nyawer wes go. Ada satu nama. Yang nyawer saya cuma satu nama ini beberapa hari belakangan. Mbak Aksina Ros, terima kasih ya. Teman-teman yang sudah nyawer, sudah absen-absen, terima kasih juga. Saya nggak bisa balas satu-satu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak ya. Yang sudah tulis hadir, yang sudah absen-absen, saya doakan semoga panjang umur dan juga murah segala urusan juga rezekinya. Amin. Ada yang sedang sakit mungkin sekarang, semoga yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, pekerjaannya, rumah tangganya, segala urusannya kurang baik, bismillahirrahmanirrahim, semoga diperbaiki sama Allah, dijadikan baik seperti harapan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semangat ya. Ini mungkin video nggak akan tayang seperti reguler karena sudah ada satu video teman-teman. Jadi soal yang tadi pagi mudah-mudahan sih bisa tayang pagi ini ya teman-teman. Jadi ini masih proses editing, masih proses untuk upload. Jadi selesai syuting ini mungkin saya akan siapkan untuk segera saya proses atau segera saya upload. Tapi kalau memang nggak bisa mungkin ya yang itu yang duluan baru yang ini gitu ya. Sabar ya, ditunggu ya. Hari ini mau bahas apa? Masya Allah, naudzubillah min zalik. Alhamdulillah, innalillah. Kita akan bahas hari ini sebuah perkara atau sebuah musibah besar yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, di mana ada sebuah kejadian banjir bandang juga longsor yang terjadi besar sekali. Ada puluhan orang menjadi korban di balik musibah ini. Seperti apa ulasannya, apa yang bisa kita bahas, nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya rekening donasi kita sudah di 3,5 sekian. Wah, luar biasa, alhamdulillah ya. Aku mau buka ceritanya tapi fingerprintnya error pas baru mau syuting ini tadi, malah kok yo. Terus nantilah, pokoknya 3,5, terakhir sih 3,5an ya. Mudah-mudahan ini berarti masih kurang 2,5an ya guys, kurang 2
ya anggaplah 2,5 juta, 2,6 juta lah kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nonton video ini karena waktunya makin mepet, please bantu Mas Tulus buat mewujudkan sedekah nasi box kita ada lagi ya. Amin. Bismillah, semoga Allah izinkan ada, semoga Allah cukupkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun aminnya. Aminin jenengan niku apa ya? Kalian tuh orang-orang baik yang Allah kirim untuk saya. Jadi saya percaya dan yakin bahwa aminnya jenengan itu juga perwujudan kabul doa dari Allah. Amin. Saya harap sih seperti itu. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah membantu mengaminkan, yang sudah berpartisipasi juga terima kasih. Yang sudah bantu, matur nuwun. Gusti Allah berkahi jenengan, Allah berkahi usaha, rezeki, Allah berkahi juga untuk keluarga dan juga jenengan yang sedekah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Niatnya apa, hajatnya apa, semoga Allah sampaikan, Allah terima sesuai dengan hajat yang dituju. Amin. Semoga teman-teman yang sudah berbagi rezeki untuk nasi box bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Gak tahu doanya mana yang akan dikabul sama Allah, tapi Mas Teh berdoa mudah-mudahan teman-teman yang sedekahnya mudah lewat usahanya, entah jenengan usahanya apa, mau yang di dalam negeri, mau yang TKI, TKW, mau jenengan kerjanya capek, Mas Tulusnya bisa mendoakan jenengan sedekahnya gampang, mudah-mudahan juga Allah mudahkan rezeki ning jenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ki nganu lho Rek, kadang-kadang itu mikir kayak apa yo, suka ya Allah ini orang-orang baik banget, masih membantu terus. Harapannya Mas Teh ya mudah-mudahan jenengan bantu terus, jadi Allah juga lancarkan terus gitu loh. Jadi tujuan saya itu kadang-kadang yo saya nggak tahu doa saya dikabul apa enggak sama Allah, tapi kan tak dongakne sing apik iki muga-muga salah satu doaku atau bahkan semuanya amin dikabul sama Allah buat teman-teman di sana. Matur nuwun ya orang baik. Ngapunten Mas Tulus ki wonge gembeng. Mas Tulus tuh orangnya cengeng. Maaf ya, maaf. Nah itu untuk minyak bidara kemarin sudah Mas Tulus kirim semua ya orang baik. Dari Rabu semuanya sudah selesai dan hari ini alhamdulillah tidak ada order untuk hari ini. Karena semuanya sudah saya kirim di hari Selasa kemarin. Jadi Selasa. Ini hari apa sih guys? Saya rek kok rada error aku. Iki dinone Kemis rek. Oh sorry. Wis tak kirim dino Rebo. Iki berarti Kemis. Wingi Rebo. Selasa ki aneh ya. Oke lah gitulah kira-kira. Jadi semua sudah saya kirim di hari Rabu kemarin. Hari ini belum ada pengiriman lagi. Belum ada pesanan malah ya. Oh sorry. Ada Mbak Lia kemarin yang terakhir. Mbak Lia terima kasih sudah continue terus. Apa sih? Replay terus ordernya, apa tuh bahasanya, kalau reorder terus, terima kasih banyak ya. Semoga segera sampai ya Mbak Lia. Kemarin yang terakhir Mbak Lia itu pun malam-malam banget aku pick up. Sampai kurirnya, tumben Mas Tulus malam-malam katanya. Semoga ngomong apa aku ki. Terima kasih pokoknya tanpa terkecuali yang sudah pesan. Semoga Mas Tulus doakan manfaat jadi obat. Amin. Yang mau pesan silakan tonton video packingnya dulu, difahami manfaat fungsinya, kemudian cara ordernya, harganya berapa. Silakan WhatsApp ke 0857. Kalau teman-teman ragu, teman-teman takut, boleh bayarnya setelah sampai ya. Transfernya setelah sampai. Mas Tulus tidak melayani COD, tapi lek jenengan barangnya wis teko, terus jenengan baru transfer boleh ya. Silahkan saja jenengan bisa transfer setelah barangnya sampai kalau jenengan ragu. Terbukti bukan Mas Tulus yang nipu, malah kadang-kadang ini Mas Tulus beberapa kali juga ketipu nih sama orang-orang yang makanya saya bilang mendingan terus terang. Kalau teman-teman tuh nggak bisa, saya insya Allah saya bantu. Kalau daripada nanti tanggal segini Mas, tanggal segini, terus ada juga yang Mas Tulus setelah sampai nggak ada kabar sama sekali, itu juga ada. Nanti saya transfer setelah barang sampai ya Mas ya. Sampai sekarang nggak ada yang janji tanggal segini, nggak ada. Wes aku yo ndak marah, aku ndak kesel karena kan itu niatnya buat obat ya. Harapanku meskipun itu ndak dibayar atau orangnya niat nipu segala macam, mudah-mudahan walaupun beliau nipu, saya tetap doakan semoga minyak yang saya kirim tadi tetap manfaat bagi yang akan dimanfaatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Lek ngono wae, lek jenengan ragu nunggu barangnya sampai juga ndak apa-apa ya.
Oke, malah aku sing kokean ketipu lho rek tuh jenengan. Kalau yang terus terang mah insya Allah Mas Tulus bantu, malah Mas Tulus nggak minta apa-apa. Ongkire yo tak tanggung dewe. Tapi kalau yang dari awal ngomong ndak ngomong kalau ndak mampu itu jadi agak jadi pertanyaan apa karena memang ndak mampu, apa karena memang niatnya jahat memang mau iniin saya, tapi sekali lagi mau niatnya apapun pokoknya tujuannya Mas Tulus ngirim minyak bidaran insyaallah baik, semoga manfaat. Yo semangat yo. Tadi wejangannya Eyang nanti ditonton, difahami pesannya apa, berbuat baik boleh tapi jangan berlebihan. Bukan dilarang tapi jangan berlebihan ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik, sehat berkah untuk kita semua ya. 20 Januari 2025 pada pukul 17.30, sebuah wilayah di Jawa Tengah di di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak atau mengalami musibah banjir bandang dan juga longsor besar yang terjadi di wilayah tersebut pada sore hari ketika sedang cuaca ekstrim atau sedang cuaca buruk ya. Di balik kejadian tersebut ini dikabarkan per kemarin tanggal 22 Januari ya sudah bertambah untuk korban yang ditemukan ini mencapai 21 orang meninggal dunia, kemudian 5 orang dikabarkan juga masih hilang dan juga belasan orang diantaranya mengalami luka-luka. Bahkan yang bikin aku agak langsung dek tadi karena di antara 21 orang yang meninggal tersebut salah satu diantaranya adalah balita yang usianya masih 5 bulan. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Kita doakan sama-sama semoga para korban menjadi ahli surga, diampuni segala dosanya. Dan kalau dengan kondisi apapun harapan Mas Tulus hari ini kan ada info bahwa di tanggal 23 ini ada pencarian baru yang akan dibuka mulai hari ini jam 8 pagi. Saat video ini syuting ini jam 8. Jadi mudah-mudahan segera bisa ditemukan dengan kondisi apapun biar bisa artinya bisa ditanggulangi, bisa disemayamkan dengan layak. Kalau yang sakit semoga masih bisa diobati. Kalau yang wafat juga semoga bisa dikebumikan dengan secara layak, intinya di situ. Doa kita sama-sama juga untuk para tim Basarnas, kemudian seluruh elemen yang membantu pencarian korban ini, mau Basarnas, BPBD, mau pihak kepolisian, TNI kita, segala macam atau elemen orang yang membantu kegiatan ini saya doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan Allah mudahkan segala urusannya sehingga 21 orang yang meninggal ini bisa segera dikebumikan, kemudian yang 5 segera ditemukan dengan kondisi apapun, diantaranya beberapa orang yang luka-luka, pasti ada luka dan juga trauma, ini juga semoga segera untuk bisa diatasi atau ditemukan dengan kondisi apapun, yang sakit juga semoga bisa segera sembuh lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapanku untuk saudara-saudaraku di sana yang terdampak juga semoga segera mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan segala kerendahan hati. Kalau saya pribadi mungkin belum bisa bantu, kita doakan sama-sama mudah-mudahan nanti banyak orang-orang yang terketuk hatinya untuk membantu karena ini hal yang lumayan mendadak dan juga lumayan ekstrim dan juga besar. BMKG menyampaikan ternyata teman-teman dari tanggal 23 ini baru dirilis infonya 23 Januari sampai tanggal 27 Januari 2025 masih ada potensi terkait dengan cuaca ekstrim. Sama dengan hitungan Mas Tulus yang sudah Mas Tulus sampaikan sebelumnya, Cerondol juga sudah mengingatkan bahwa elemen-elemen tanah dan juga longsor ini merupakan satu poin yang bisa terjadi beberapa hari ke depan di balik akhir 2025, Januari 2025. Ini sudah Mas Tulus sampaikan dan BMKG sudah merilis bahwa di tanggal 23 sampai tanggal 27 itu waspadai potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia dari Sumatera sampai Riau, kemudian sampai di Pulau Jawa. Ini salah satu poin-poin yang disampaikan bahwa kemungkinan ini juga bisa terjadi. Difaktori oleh siklus La Nina yang sudah mulai melemah tapi dibantu dengan beberapa faktor lain. Jadi ini juga masih jadi poin yang perlu diwaspadai. Dan insya Allah hari ini katanya yang saya dengar BMKG sedang melakukan modifikasi cuaca untuk wilayah Pekalongan sendiri sehingga pencarian korban biar maksimal supaya hujannya masih bisa ditahan sedikit untuk segera diselesaikan apa yang harus dicari karena masih banyak warga yang melaporkan bahwa
keluarganya hilang dan seterusnya. Masih perlu di cross check memang, tapi update terakhir di tanggal 22 Januari 2025, 21 korban meninggal, kemudian belasan diantaranya luka-luka dan juga 5 masih belum ditemukan. Kita doakan semoga mudah segera bisa ditanggulangi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Apa yang bisa dihitung Mas Tulus dari kejadian ini, masih ada potensikah yang sama? BMKG sebetulnya sudah menyampaikan ya teman-teman bahwa ini nih sebetulnya wilayah ini sudah berpotensi sebetulnya. Jadi bukan hujannya aja, bukan karena hujan yang menyebabkan atau jadi pemicu utama, tetapi hujan ini adalah faktor pendorong saja. Selebihnya memang wilayah tersebut memang sudah sangat rawan sehingga mudah terjadi hal seperti itu, didorong lagi dengan adanya cuaca ekstrim. Nah, ini juga jadi nambah gitu loh. Kalau kalian ingat beberapa kali di video-video sebelumnya tuh saya masih mengingatkan bahwa di akhir bulan itu banyak kandungan air. Kalau yang nonton, kalau yang continue pasti kalian paham bahwa saya menyampaikan ke kalian bahwa memang akhir bulan ini di arah ke bawah Januari ini satu hal yang harus diwaspadai. Bahkan saya pernah tidak sengaja menulis bahwa elemen tanah dan juga air nih bersatu. Terbukti di Pekalongan. Juga ada beberapa jalur yang terputus, katanya jalur kereta ya, yang menuju ke Jember sama Banyuwangi itu terputus teman-teman. Dari mana ke mana. Pokoknya tujuannya Banyuwangi sama Jember. Aku juga masih belum terlalu update soal itu, tapi memang banyak kejadian-kejadian. Kerobokan juga ada banjir besar. Ini beberapa poin yang terjadi karena siklus cuaca ekstrim ini, dan saya sudah menyampaikan sebelumnya. Cerondol juga beberapa kali mengingatkan. Kalau poin-poin itu terjadi sebetulnya hanya sebuah kebetulan, tetapi ini satu poin yang harus diwaspadai karena potensinya masih ada. Teman-teman tetap jaga kesehatan, karena kalau cuaca seperti ini pasti kesehatan kita akan terpengaruh seperti disampaikan yang tadi pagi. Kemudian dengan cuaca-cuaca ekstrim sebelumnya juga masih berpotensi terjadi karena masih ada siklus itu. Bahkan BMKG menyampaikan sampai tanggal 27 ini masih ada potensi hujan lebat, petir, disertai juga dengan angin kencang. Jadi tetap waspada ya. Kalau bisa nggak usah jalan jauh-jauh lah, di rumah aja dulu karena cuacanya sedang kurang baik. Bukan waktu yang tepat buat liburan. Walaupun di akhir tahun ini, akhir Januari ini ada waktu untuk libur panjang, tapi ini bukan waktu yang tepat buat liburan. Jadi mendingan di rumah. Kalau sarannya Mas Tulus ya. 20 Januari 2025 17.30. Apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita lihat teman-teman? Karena di sini ditemukan katanya ada sebuah kafe yang di tebing. Nah, ini juga poin-poin yang harus diwaspadai. Kalau teman-teman suka berkunjung ke kafe yang artinya memang di alam, menyatu dengan alam, nggak masalah, boleh-boleh aja. Tapi dengan menghitung juga bahwa hati-hati dengan potensi-potensi yang terjadi. Karena kan di perbukitan, kita nggak tahu kontur tanahnya, hujannya lagi lebat. Nah, ini juga harus diwaspadai. Di Bogor tuh beberapa kali terjadi ya. Kafe-kafe alam justru menjadi pemicu banyaknya korban karena mereka sedang berkunjung kemudian banjir dan juga longsor. Ini satu poin yang harus diwaspadai teman-teman. Boleh, tapi kita harus lihat cuaca juga ya kalau mau berkunjung ke tempat-tempat wisata. Kemudian saya dengar ada pemancingan, ada rumah pastur, rumah pendeta, kemudian ada beberapa rumah yang pindah di lokasinya, bergeser seperti halnya ya gue mau Gusti Allah nanti karena pring dipindah-pindah aja sama Allah, kun fayakun. Tapi ini adalah sebuah musibah. Nggak perlu kita bilang ini nggak usah. Kita doakan semoga yang terbaik bagi masyarakat Pekalongan khususnya. Kita nggak boleh mengklaim ini itu ya. Kalau dihitung dari 21.2025 betul masih ada potensi kejadian yang sama. Masih ada potensi-potensi kejadian yang sama, yaitu longsor-longsor berikutnya, tanah bergerak. Ini hati-hati, tanah bergerak ini juga simbolnya kuat banget ya. 21.2025 ini tanah yang simbol elemen tanah dan juga air masih bersatu teman-teman. Elemen tanah dan juga air ini pergerakan-pergerakan tanah, kemudian retakan-retakan tanah, mungkin perpindahan. Ini kalau teman-teman masih ingat. Perbatasan antara Jawa dan juga Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga disampaikan sama yang Maung Telon, kalau kalian ingat, bahkan yang menyampaikan kalau ada perpindahan antara hutan dan juga perkampungan, masih ingat? Kemudian ada perpindahan antara laut dan juga darat. Ini sekarang juga lagi dipicu dengan beberapa poin. Salah satunya sekarang alam kita nggak boleh marah ya. Laut aja bisa dibikin sertifikat. Mau dibangun lah, mau diakui punya orang. Ini pasti ada oknumnya ini. Kayak gini-gini nih yang micu-micu musibah jadinya. Karena banyak kegaduhan-kegaduhan dipicu oleh kalian. Alam kalian eksploitasi sebelum kalian. Tapi giliran ada musibah, yang kena rakyat kecil, kalian yang punya aset itu malah sumput-sumputan aja dari
dari apa? Dari kepentingan kita. Maksudnya dari aparat tuh kan tersembunyi gitu loh. Mudah-mudahan sih segera terbuka ya, biar ketahuan semua. Ini alam makin nggak bisa diajak kompromi karena beberapa kali yang menyampaikan sebetulnya kalau kalian nonton continue deh masih ingat mungkin bahwa yang menyampaikan mau ada perpindahan darat ke laut, laut ke darat, kemudian kampung jadi hutan lagi, hutan jadi kampung, jadi tempat pengungsian dan seterusnya. Ini salah satu poin yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena kalau dihitung lewat angkanya, poinnya masih sama. Masih ada kejadian yang sama, masih ada pengulangan yang sama, masih ada gempa, bahkan longsor-longsor, tanah bergerak. Nah, yang paling kuat ini adalah elemen tanah, teman-teman. Jadi akhir bulan ini, yang paling kuat itu elemen tanah dan juga air. Jadi hati-hati dengan itu, tanah bergerak atau rumah tiba-tiba berpindah, kemudian bisa roboh dan seterusnya, tanah retak, ini adalah hal yang paling kuat ya. Eyang juga sudah menyampaikan pada batasan Jawa dan juga Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga disampaikan Eyang ada retakan, akan ada apa? Pergerakan tanah, kemudian ada apa? Tanah bergerak dan seterusnya. Itu sudah disampaikan sebetulnya. Jadi beberapa kali kalau kalian nonton secara kontinu video-video Mas Tulus pasti kalian paham. Nah ini kalau dibaca melalui angkanya potensi itu masih ada. Cuaca ekstrim masih ada, kemudian air besar juga masih melimpah, tanah masih elemen yang kuat, angin juga masih jadi potensi. Jadi harus hati-hati saudaraku, jaga-jaga untuk mitigasi mandiri dan seterusnya. Kalau memang terjadi sesuatu naudzubillah min dzalik, hindari sesuatu yang mungkin bisa menjadi musibah bagi Anda, tapi tetap harus waspada juga dengan beberapa hal yaitu cuaca ekstrimnya. Jadi sebenarnya cuaca ekstrim ini jadi pemicu dan wilayahnya itu sudah berpotensi terjadi itu karena memang ada mungkin penggundulan lah, tidak dirawat dengan baik lah, dieksploitasi secara berlebihan, akhirnya menjadi tempat ini menjadi potensi terjadinya musibah tadi. Tapi kalau dilihat dari intuisi angkanya 20 Januari 2024 yang terkuat masih dengan kejadian tanah. Jadi aku nggak tahu apakah tanah ini masih longsor juga, tapi elemen tanah dan juga air nih masih potensi yang kuat. Hati-hati. Kemudian tanah bergerak tadi saya sampaikan, berikutnya adalah gunung yang erupsi, kemudian juga ada gempa di sini di akhir tahun ini. Jadi di akhir bulan ini masih ada potensi gempa. Naudzubillah. Ini kok bareng-bareng ya, Rek? Ada apa ya sama kita ya? Kemudian angin kencang juga masih terlihat di sini, teman-teman hati-hati. Bagus kalau misalnya BMKG memberikan solusi dengan artinya dengan mereka melakukan tindakan modifikasi cuaca. Harapan saya mudah-mudahan ini jadi satu hal yang bisa menahan dulu sementara supaya bisa diselesaikan karena potensinya masih cukup besar kalau dihitung lewat angka. Jadi hujannya masih lumayan, kemudian potensi masih lumayan. Kalau dibaca dari 17.30 ini saya minta maaf sebelumnya, 17.30 ini ada sebuah simbol di mana memang sengaja dimanfaatkan. Aku nggak bilang pemerintah Pekalongan ya, tapi mungkin ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan ini sehingga lahannya atau tanahnya itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi artinya mungkin maaf beribu maaf, ada kafe yang kemarin dikabarkan juga terdampak, mungkin tidak seharusnya ada kafe di situ. Mungkin tanahnya sudah tidak sesuai untuk membangun sesuatu. Ini juga terlihat dari angka 17.30. Datangnya di musim surup ya, atau di jam surup, atau jam menjelang maghrib. Ini angkanya juga agak kurang hoki atau kurang bagus, sehingga ada pesan juga disampaikan, ya silakan dicari tahu apakah memang ada eksploitasi sesuatu di wilayah tersebut yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya penggundulannya terlalu ekstrim, penanaman kembalinya kurang, akhirnya menjadi potensi musibah yang sekarang jadi sangat besar. Ini satu poin yang harus diperbaiki ya, karena hal-hal yang artinya berhubungan dengan musibah-musibah yang seakan-akan diprakarsai oleh cuaca ekstrim ini, padahal sebetulnya adalah kesalahan kita sendiri, kesalahan manusia. Kalau kalian jaga, kalau kalian mau bangun, setidaknya jangan berlebihan, kemudian juga tetap harus dijaga dengan faktor-faktornya. Jadi kalau emang nggak sesuai dengan SOP, ini nggak bisa, bangunannya bisa longsor kalau di sini, harusnya tidak dibangun. Kemudian ada poin-poin lain di mana tempat itu mungkin nggak sesuai dengan SOP yang seharusnya, terlalu digunduli, terlalu dieksploitasi, akhirnya menjadi sebuah perkara atau menjadi sebuah musibah. Sekali lagi ini semua sudah menjadi izin Allah, sudah jadi kehendak Allah, tapi mudah-mudahan ke depannya itu bisa diperbaiki lagi, bahwa memang sepertinya di 17.30 ya, dari jamnya ini ada pesan yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau emang pesannya tadi adalah satu yang baik ya, terbuka, ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini, mudah-mudahan juga bisa segera
ditanggapi, kemudian dilakukan tindakan kalau memang itu sebuah kegiatan yang ilegal maksudnya, kemudian justru malah merusak atau tidak membangun, bahkan malah jadi potensi musibah-musibah berikutnya. Jadi ya mudah-mudahan ada penanggulangan. Satu lagi turut berduka kepada keluarga besar yang ditinggalkan atau yang sekarang menjadi korban, turut prihatin, semoga segera pulih Indonesiaku. Pekalongan semoga segera mendapatkan bantuan, kemudian segera pulih seperti sedia kala. Dan di wilayah lain harus hati-hati. Tadi yang paling utama yang saya lihat, selain longsor susulan, ini kemungkinan juga ada tanah bergerak tadi. Sorry, aku tambahkan sedikit ya. 21-2025 ini potensinya masih di wilayah yang sama, jadi di tempat yang sama atau masih di poin yang sama atau di posisi yang sama antara Pekalongan atau Jawa Tengah terkait dengan tanah longsor, tanah bergerak, ini masih potensial sekali. Jadi bukan meluas saja, intuisinya meluas juga untuk yang intuisi secara mengecil atau di wilayah yang sama atau di posisi yang sama, sehingga ini satu hal yang harus diwaspadai juga kalau amit-amit yang longsor sekarang ini ternyata ada longsor susulan, ada pengulangan lagi. Harapan saya mudah-mudahan tidak. Kalau dibaca secara intuisi, pengulangannya masih di wilayah yang sama. Mungkin Pekalongan, mungkin Jawa Tengah, ini masih harus waspada. Atau yang disampaikan yang Maung Telon, yang berbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, terkait dengan tanah bergerak, terkait dengan longsor, ini harus diwaspadai. Jawa Barat juga disampaikan sama Eyang untuk lebih waspada juga terkait dengan longsor, tanah bergerak, dan seterusnya. Ini satu poin yang sebenarnya bisa kalian rangkum dari yang Mas Tulus sampaikan, kemudian jadi bahan kewaspadaan. Dan kalian buktikan apakah yang disampaikan Eyang, Crondol, Mas Tulus hitung itu benar atau tidak. Kalau benar sebenarnya hanya kebetulan. Tapi kalau misalnya salah ya alhamdulillah. Kalau emang ada yang pas berarti bisa jadi hitung-hitungan kita aja untuk ke depan supaya lebih lebih hati-hati. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Ini ulasan Mas Tulus terkait dengan kejadian longsor dan juga banjir bandang di wilayah Pekalongan. Harapan Mas Tulus semoga kita sama-sama masyarakat Indonesia saling mendoakan. Gak perlu ada bahasa-bahasa karma azab dan seterusnya, saling sinergi, saling bantu. Kalau emang kita bisa bantu, kita galang dana segala macam, silahkan dibantu. Harapan Mas Tulus semoga juga pemerintah segera bergerak, kemudian yang menjadi di sana yang bergerak untuk membantu masyarakat semoga diberikan kesehatan dan Pekalongan segera pulih. Amin, amin, terima kasih. Semoga manfaat yang saya sampaikan teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya. Silakan ditonton, kalau suka, tidak suka silakan di skip juga nggak masalah ya. Semoga apa yang Mas Tulus sampaikan manfaat bagi teman-teman yang nonton. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen tuh kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Kalian yang sekarang sedang berintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang nonton video ini semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ki Crondol teko ki. Biasanya ngene iki ngoceh ya nek sing diomong niki. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Apa yang mau dibahas silahkan DM di Instagram ataupun bisa di postingan Mas Tulus. Jangan di kolom komentar, suka ketumpuk sama yang lain. Oke, terima kasih. Sabar. Dia kayaknya udah siap-siap ngoceh aja mulutnya ya. Mas Tulus pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.